saya nanam 1, nanam 2, nanam 3, artinya sedekah itu yang akan nanti yang akan menikmati anak cucu kita. Ini yang penting bahwa kita juga bertanggung jawab untuk masyarakat itu bisa sejahtera, tapi juga jangan sampai merusak. Kita sama-sama mensejahterakan masyarakat, tapi sama-sama juga kita melestarikan hutan, karena hutan lestari adalah kehidupan masa depan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV. Anda ketemu saya dengan Sukoto di Jatim Channel, sebuah mata acara yang memang bukan hanya untuk TV masif tapi juga YouTube, di mana saya mengundang orang-orang yang istimewa dan saya akan menanyakan jalan pikirannya, karena mereka adalah orang yang berpengaruh di lingkungan kerja maupun di masyarakat. Dan kali ini saya mengundang bukan senior ya, saya lebih tua, Mas Jumadi. Nih, Mas Suko. Sehat, Mas? Alhamdulillah, Mas Suko. Kelihatannya sumringah. Iya, dulu suka olahraga, saya yang sekarang jadi gendut ini. Ya, itu kebutuhan. Kebutuhan untuk mengecilkan perut. Iya, Pak Jumadi ini adalah birokrat yang karirnya mulai dari bawah dan sekarang menduduki kepala dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Di tengah-tengah ini, Mas Jum ini kan banyak CPNS yang sekarang itu belum kerja udah mengundurkan diri. Nah, ini kan menarik ya. Di mana sumpahnya dulu. Makanya saya mau tanya dulu sebelum jauh mengenal sosok Pak Jumadi. Saya panggilnya Mas Jumadi ya. Ini ilmunya juga menarik nih, ilmu tanah ini, dimana kita mau kembali ke tanah semua. Tanah, ekonomi, industri juga ya dulu ya sempat. Kalau S1-nya di mana dulu, Mas Jum? Di 11 Maret. Di jurusannya? Di ilmu tanah. Tanah pun juga dipelajari juga, Mas Jum? Dipelajari. Apa yang dipelajari di tanah itu, Mas Jum? Ya, hampir seperti sifatnya manusia tuh, elastisitasnya. Tanah pun juga gitu ya? Iya, artinya kalau ini kalau kering tarik menarik, kalau basah menggelembung. Dinamis itu. Jadi misalnya bangun jalan Padangan Probolinggo, Padangan Ngawi misalnya, itu kan orang sipil tapi advisernya dari orang ilmu tanah itu. Jadi nggak sembarang bisa dibangun yang tidak sembarang, karena misalnya tanah yang punya sifat ketertarikannya tinggi, karena mineral lempungnya seperti itu harus ada pemisah, misalnya mulsa plastik yang dari Korea itu. Ilmu tanah Anda pelajari, terus S2 kemudian belajar tentang manajemen teknologi industri di ITS. Oh, di ITS. Nggak susah dari ilmu tanah ke ya kalau orang belajar mungkin matrikulasi mungkin. Oh, ada matrikulasi ya. Matrikulasi. Dan terakhir ngambil S3-nya di ilmu ekonomi di Brawijaya. Oke. Itu ngambil konsentrasi di fiskal dulu. Oh, fiskal ya. Oke. Mengapa itu menjadi saya tanyakan, karena untuk menjadi seorang birokrat yang mumpuni memang ya harus siap melakukan sinergi. Beda kalau di dosen kayak saya itu mesti linier itu ya. Jadi jurusan kalau dokter itu harus dokter umum, terus spesialis THT, kalau perlu telinga kiri karena tidak bisa saking fokus ya. Kalau Pak Jum kan harus bijak gitu. Melebar. Ya. Nah, pertanyaan saya Pak Jum, apa kira-kira pandangan Anda melihat masalah kenapa tiba-tiba CPNS itu mengundurkan? Tapi pertanyaannya bukan pada titik itu, menjadi PNS yang seharusnya itu seperti apa seharusnya itu? Ya mungkin dulu judulnya Abdi Negara ya. Abdi Negara. Tapi kemudian berubah jadi Abdi Masyarakat. Berarti komitmen pribadi kita harus terbangun. Yang kedua, siapa sih, tentu yang orang bekerja tidak butuh salari kan gitu. Tapi kita harus berpikir bahwa negara ini kan ada pelayannya. Pelayan itu adalah regulator. Artinya negara ini harus diatur oleh regulator. Di sana ada operatornya juga kan. Artinya konstruksi itu harus dipahami. Yang kedua, personality kita harus punya indikator. Indikator kita sebetulnya itu adalah kepuasan pribadi kita ya. Artinya ketika dulu saya memang lama di Badan Perencanaan, 23 tahun saya. Masuk pertama di Badan Perencanaan tahun berapa? Tahun 92. Terakhir 2015 dulu. Artinya 23 tahun itu di Badan Perencanaan. Artinya bahwa ada indikator pekerjaan yang sebetulnya harus
dibangun. Tidak hanya sekedar saya mencari jabatan eselon 3, eselon 2, eselon 4 mungkin dan sebagainya lah. Tetapi kepuasan diri pribadi kita terkait kapasitas. Jadi misalnya saya staf sewaktu itu sudah bisa nyusun sambutan gubernur. Itu udah bangganya luar biasa. Nah, itu udah bangganya luar biasa. Tulisannya dibaca dulu, tetapi tidak boleh. Rasanya udah melayang-layang. Tapi tidak boleh diomongkan. Gitu ya. Karena nah, itu soal etika ya, saya etika terjaga. Ya. Artinya membangun indikator personal itu harus menjadi bagian penting untuk kita bisa nyaman bekerja. Karena setelah itu pasti kita akan ada area-area tertentu di struktur. Nah, itulah barangkali mungkin kita bisa berimprovisasi ketika kita sudah bisa membangun personal performance gitu loh. Ya, sekarang kalau pengalamannya Mas Jum itu kan pindah-pindah ya dari perencanaan sempat di Biro Ekonomi, ngurusi ekonomi, sekarang keuangan, ngurusi dulu hutan. Di asisten dulu, sempat. Saat ini juga masih asisten juga. Asisten dan di Dinas Kehutanan pakai itu. Oh, ini menarik nih. Kenapa saya jadi menarik ini? Tiba-tiba ilmu tanah, ngurusi ekonomi, orang industri, wong pinter, ngurusi alas. Ada berapa luas hutan yang harus dikelola di Jawa Timur, Mas? Hutan negara kita ada 1.361.146, artinya 1.361.146 hektar. Mirsa, tahu nggak ciri-cirinya orang perencana itu? Dia hafal angka-angka itu. Pasti matematikanya bagus sih. Saya juga bagus dulu matematika, saya nilai 9. Tapi ya 2 kali ujian, pertama 4,5, yang kedua 4,5 juga. Pak Jum, soal itu apa yang harus dilakukan, fungsinya Dinas Kehutanan itu sebenarnya apa sih, Saudara? Ya, hutan, kita harus melihat hutan ya. Hutan itu tentu regulatornya kan ada sesuai dengan kewenangan, ada yang diurusi oleh Bu Menteri, ada yang diurusi oleh BUMN, ada yang diurus oleh pemerintah provinsi. Yang Pak Jum urus yang mana? Kita mengurus yang kewenangan kita di pemerintah provinsi itu terkait dengan berbagai macam regulasi seperti planologi kehutanan. Nah, kita eksempel ketika Semeru seperti itu pemerintah akan menyiapkan hunian sementara. Itu saya harus menyiapkan pertimbangan teknisnya ke Bu Menteri atas usulan Bupati yang disampaikan Bu Menteri. Kita menyampaikan pertimbangan teknis itu di bidang planologi, bidang pengelolaan hutan lestari, itu industri primer, itu pengajuan izin ke DPMPTSB, itu pertimbangan teknisnya dari Dinas Kehutanan. Di samping juga bidang-bidang untuk ngurusi teman-teman kita di bawah perhutanan sosial, program itu yang agak ruwet ya. Ini yang perlu seni. Nah, itu saya mau tanya banyak soal itu, betul. Perlu seni. Ya. Ada yang lain-lainnya, termasuk UPT kita memiliki 3 puncak gunung, Arjuna, Welirang, dan mana sebelahnya itu Gunung Penanggungan, itu yang kita urus karena kawasan konservasi. Yang ngurusi hutan sebanyak itu berarti pasukannya di Kutan juga cukup banyak. 800-an. 800 ASN. Ya. Oh, ada 10 cabang dinas, 3 UPT, dan kita ada di kantor induk di Juanda. Jadi ke kantor dinas situ ya. Berarti Pak Jum ya keliling ke tempat untuk ngatur. Ya, kita manajerial kita kan banyak teman-teman di cabang dinas. Ya, kita kalau mau tahu ya kita harus bergaul dengan masyarakat. Perhutanan sosial, bergaul dengan mereka supaya mereka menjaga juga. Ya, ini menarik ya soal kehutanan. Kita tahu bahwa Pak Jokowi Presiden juga minta hutan untuk perhutanan sosial itu ya, hutan bermanfaat itu. Dulu zaman Gus Dur juga hutan itu kan juga untuk masyarakat. Nah, ini kan bagi kaum konservatif ya yang saya pelajari itu kan, waduh ini kalau masyarakat masuk hutan kan juga hutannya jadi rusak. Mereka yang konservatif pada penjagaan udara macam-macam. Tapi dalam satu sisi hutan harus memberikan manfaat pada masyarakat. Nah, potensi kerusakannya apa nggak tinggi dengan kondisi itu, Pak Jum? Kita tahu bahwa Pak Jokowi Presiden juga minta hutan untuk
perhutanan sosial itu ya, hutan bermanfaat itu. Dulu zaman Gus Dur juga hutan itu kan juga untuk masyarakat. Nah, ini kan bagi kaum konservatif ya yang saya pelajari itu kan, waduh ini kalau masyarakat masuk hutan kan juga hutannya jadi rusak. Mereka yang konservatif pada penjagaan udara macam-macam. Tapi dalam satu sisi hutan harus memberikan manfaat pada masyarakat. Nah, potensi kerusakannya apa nggak tinggi dengan kondisi itu, Pak Jung? Ya kita lihat juga Jawa ya. Jawa itu kan struktur ekonominya sekitar 58%. Penduduknya juga hampir sama dengan kontribusi ekonominya. 58% juga. 58%. Sekitar, dan jumlah hutan kita itu mungkin kalau kita dihitung rasionya mungkin harus tetap dipertahankan luasannya atau mungkin bisa ditambah. Artinya bahwa kalau ditambah kan tidak mungkin tambah luas hutan. Ditambah itu mungkin ada lahan kritis yang perlu kita cover lah pakai itu. Ini berarti bahwa sebetulnya tekanan ini ada potensi tekanan terhadap resources di hutan. Tetapi program Bapak Presiden perhutanan sosial itu sebenarnya menjaga ya. Jadi perutnya diurus, tapi juga tolong hutannya dijaga. Dilematis Pak Jum ini. Sebetulnya enggak, artinya di tengah hutan ada sesuatu yang bisa dimakan gitu. Nah iya kalau kemudian ya tapi kan ketika melakukan ini banyak pengalaman tapi misalnya ketika hutan itu yang harus menjaga ekosistem dia alami ada sumber air misalnya. Nah kemudian orang tuh membutuhkan aktivitas ke sana karena harus ekonomi. Gimana cara ngatur? Saya khawatir bahwa masyarakat tuh mohon maaf ya istilahnya dulu istilah menjarah atau apa dan ini kan benturan 800 pegawai Anda kan juga repot menghadapi jutaan orang di sekitar hutan itu. Ya maunya memang masyarakat dapat banyak, tetapi harus kita yang namanya regulator gimana caranya kalau kita ya mungkin mereka tidak bisa diceramai, weh kamu begini enggak bisa. Sudah wong lapar diceramai. Saudara hutan itu harus bagus Pak, luwe Pak, nyolong bung. Gitu makanya harus kita ngerti lah mereka itu ada di kultur mana. Jadi misalnya di sekitar Mataraman misalnya, ya kita ajak wedangan lah dengan mereka. Artinya kalau misalnya di Pandalungan itu juga kita harus tahu kultur mereka. Tokohnya siapa? Atau nilai-nilai apa yang kadang-kadang sederhana tapi diajak ngopi, wedangan atau misalnya nyego tempong nek daerah Banyuwangi ya. Disitulah kita memasukkan nilai. Artinya bahwa awakmu iso walek tapi gak ngerusak. Itu yang prinsip yang harus kita bangun sehingga inilah yang menjadi mainstreaming ke depan itu karena menjadi global issue ya. Jadi kita tinggal punya hutan berapa, kemudian seperti apa ekosistem dunia seperti apa. Nah itu yang perlu kita dari hal yang kecil-kecil itu kita membangun. Artinya memasukkan nilai. Menarik, pemirsa. Kalau menurut Pak Jumadi dari kecil itulah kita berkarya. Saya jadi ingat ketika bekerja dalam sebuah lembaga lingkungan hidup, ada kalimat yang begini: jika mata air mengering, maka yang tinggal hanya air mata. Nah, mata air Sungai Brantas misalnya, itu titik-titiknya di puncak hutan yang harus dijaga. Ini kan seringkali jadi problem. Nah, Surabaya nerima sungai airnya, Sidoarjo, Mojokerto nerima airnya, tapi titik sumbernya kalau nggak dijaga, maka waktu itu ada konsep antara hulu dan hilir. Jadi orang Surabaya, orang yang kota yang dapat air harusnya memberikan kontribusi bagi pusat-pusat titik air itu. Itu konsep yang tahun 2006 saya nggak tahu apakah ada ikhtiar bahwa hilir itu juga harus sumbangan apa yang diberikan pada hulu itu, Pak Jo? Ya itu pernah muncul namanya jasa lingkungan ya. Jasa lingkungan. Jadi gini. Di hilir itu kan dia menerima manfaat, tapi juga bisa menerima sampah juga. Kalau banjir ya. Kalau udah hati-hati Jadi ini yang makanya mainstreaming ke depan itu kalau
kita diajari dulu demokrasi deliberatif ya, mungkin Pak suka gurunya. Itu bagaimana people center development, artinya membangun orang, kulturnya dibangun, paham bahwa kalau awakmu rusak, engko ya awakmu ono akibat. Nah sekarang yang kita bangun itu mainstreaming untuk partisipatifnya. Artinya bahwa mereka sadar bahwa mereka kalau saya rusak, saya begini. Jadi jangan sampai hanya pemerintah ABCD, larang-larang mereka dengan sendirinya. Kalau sudah didekati dengan kultur, itu mereka, oh saya enggak usah nyolong rebung. Nah saya enggak usah, tetapi pemerintah juga sadar bahwa mereka enggak boleh lapar gitu. Sehingga kita membuat semacam hibrid. Hibrid itu mereka bekerja di area konservasi, area yang dilindungi, tapi mereka juga dapat duit. Nah, tapi yang penting tadi bahwa seseorang itu bagaimana pemerintah itu membangun dengan kultur mereka kayak orang puasa itu. Jadi sebetulnya kalau tidak dilihat dia bisa minum gitu. Tapi sama juga kita menjadikan masyarakat itu supaya saya itu tidak dilihat oleh polisi hutan, tapi saya takut untuk nyolong rebung. Kita membangun manusia seperti itu. Jadi dia tidak melakukan bukan karena takut, tapi karena dampak. Ini sebenarnya pemirsa, kenapa saya menggiring ini, seharusnya seorang birokrat seperti pikiran ini. Dan itulah kenapa dulu disebut melayani publik, dan saya kira Gubernur Jawa Timur memandu para pimpinannya untuk cara berpikir people center tadi. Jadi pembangunan itu berorientasi pada orang, yang kemudian orang itu menjadi terlibat. Karena kalau dipikir agak mundur, dulu kan takut Pak, kalau udah ketemu polisi hutan, waduh wajahnya sangar-sangar gitu, kumisnya tebel, kepel gitu. Sekarang itu tidak terlalu demikian ya istilahnya. Mereka harus humanis ya. Ya juga prinsipnya juga gini, you kan tidak akan ngeloni hutan 24 jam. Petugas itu tidak mungkin mampu untuk menjaga hutan atau dengan luasan yang 1 juta berapa tadi. Tidak akan mungkin, rasio itu akan bisa mencukupi kalau kita tidak based on kita people center development, nantinya menjadikan orang per orang itu bagian dari orang yang menjaga hutan itu. Menjaga hutan kayak orang puasa tadi. Tidak diawasi, takut sendiri gitu. Karena tahu dampaknya. Ya, Pak Jum, sekarang gini, kalau masyarakat pinggir hutan itu harus diajak untuk menjaga, saya tidak mencuri, walaupun saya butuh, karena saya punya nilai tadi yang Anda sebut, nilai itu menarik bagi saya, karena hanya dengan cara itu, bukan hanya Jawa Timur, Indonesia itu akan maju. Jadi yang kurang dari sekarang adalah nilai itu, yang ini soal komunikasi. Nah, apakah ada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang dilibatkan dalam menjaga hutan, Mas? Ya, kita banyak teman-teman di area itu, dan supportingnya sangat tinggi sekali. Artinya bahwa mereka semakin sadar bahwa pembangunan atau hidup berkelanjutan itu harus diurus. Artinya bahwa kata-kata kita bisa sedekah oksigen, sedekah air, itu menjadi diksi yang mungkin bisa diinternalisasi pada orang diri seseorang itu. Artinya saya nanam 1, nanam 2, nanam 3. Artinya sedekah itu yang akan menikmati anak cucu kita. Kata-kata kita bisa sedekah oksigen, sedekah air, itu menjadi diksi yang mungkin bisa diinternalisasi pada diri seseorang itu. Artinya saya nanam 1, nanam 2, nanam 3. Artinya sedekah itu yang akan menikmati anak cucu kita. Kita harus membangun personalitinya seperti itu. Yang selama ini pernah hilang. Kan gini Pak Jum, di masa kecil itu kan kalau naik sepeda itu kan ada batu di pinggir jalan, kita kan rela untuk berhenti ya. Kita ambil batu dan kita singkirkan karena kita berpikir kalau ada temennya jatuh. Sosok saya ini malah waktu ditambahi. Nah, nilai itu penting saya kira pemirsa, karena dengan nilai itu berarti humanisme itu, dan itulah yang dibangun di Jawa Timur. ASN yang makanya kalau calon ASN mengundurkan diri ya
ya kita juga tanya-tanya kok bisanya ya, karena kan ya saya tahu itu pilihan profesi, tapi memang untuk menjadi abdi masyarakat, menjadi pelayan tuh nggak cukup mudah juga Pak Jumi. Ya itu tadi kita sudah ya pasti di awal-awal ada sumpah janji ya. Tapi sumpah sekarang juga kan harus diturunkan. Diturunkan ya. Ya diturunkan, ada indikator apa sih di masing-masing orang itu? Tidak hanya cukup diucapkan. Tidak cukup. Jadi seperti tadi saya sampaikan, saya tetap sudah bisa nyusun materi untuk sambutan gubernur. Ya. Kalau kita tidak membangun indeks kita sendiri, pasti kok lama sekali. Saya harus jadi eselon 4, jadi eselon 3, atau mungkin kok disalib. Ya. Nah, inilah yang perlu ada kebanggaan, kepuasan. Based on-nya adalah performance, kinerja. Yang kedua kemanfaatan. Jadi kalau dimanapun tempat, kalau kita punya basis bahwa KPI personal kita itu bisa memberikan kemanfaatan, saya pikir itu adalah kepuasan. Jadi tidak sekedar oke lah jadi cita-cita lah, jadi struktural, eselon 4, 3, 2 dan sebagainya. Tetapi kalau tidak membangun kemampuannya, artinya ya bisa distorsi. Oke, itu menarik. Kembali ke soal hutan tadi, Pak Jum. Kita kan tahu bahwa apa ya, anak-anak ini kan sekarang tuh hidup dalam metaverse, dunia maya. Tahu hutan dari mana ya, dari gadget misalnya. Nggak adakah kira-kira program kehutanan yang mengajak publik untuk menengok hutan? Ini loh hutan, ada nggak program-program semacam itu? Jadi example mungkin ya Mas di Taman Hutan Raya Raden R. Suryo itu di Ngawi, mungkin kalau Mas Suko jalan ke Malang, kanan jalan itu ada puncak-puncak itu. Oh, Cangar ya? Nah, Cangar. Itu salah satu tempat lah. Artinya Taman Raden Suryo itu ada meliputi puncak Arjuna yang tingginya 3.300. Ada apa di sana, Pak? Di sana kan kawasan konservasi. Ada elang Jawa, ada rusa, ada spesies burung, ada spesies anggrek yang langka di sana, makanya kawasan konservasi. Di dalamnya ada objek-objek wisata, air panas, ada air terjun dan sebagainya. Bahwa di sana sebetulnya sesuatu untuk milenial. Artinya seperti satu inovasi teman-teman itu, si penerang itu untuk orang mau naik Arjuna lewat gadgetnya, daftar macam-macam. Di dalam dashboardnya Anda menanam satu pohon akan memberikan manfaat kehidupan berkelanjutan. Udah main di digital juga, dinas kehutanan ya? Sudah, kita sudah. Saya pikir hutan itu desa sekali, ternyata enggak. Ini menarik, jadi dinas kehutanan udah berdigital juga ya. Ya, jadi teman anak-anak milenial yang naik ke Arjuna itu tingginya cukup lumayan, 3.300. Di Semeru 3.600, 3676. Itu sesuatu, artinya kita lihat ternyata anak milenial suka sana. Dan itulah kesempatan kita untuk ngajak mereka, karena di apa yang dihasilkan teman-teman itu dikasih redaksi yang cukup menyentuh. Artinya Anda membawa satu pohon ditanam, itu Anda akan berkontribusi untuk sedekah oksigen, sedekah air itu. Anda menanam satu pohon berarti Anda bersedekah oksigen, air dan sebagainya untuk generasi berikutnya. Ini menarik, saya kira memang atensi terhadap dunia hutan ini secara global, isu lingkungan, isu hutan itu menjadi isu internasional. Sementara kita kadang-kadang tidak mendapatkan cukup informasi itu, dan Dinas Kehutanan Jawa Timur sudah mulai merambah membangun jaringan masyarakat, termasuk dengan ruang digital diisi untuk kaula muda. Jadi silakan ini kampus-kampus saya dengar juga sudah mulai kerjasama dengan Dinas Kehutanan, Pak. Iya, kemarin dengan teman-teman di UNESA kita membangun partnership untuk KKN tematik ya. Waktu itu kita kan punya daerah penyangga. Di daerah mana aja itu, Pak? Di penyangga itu meliputi Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Pasuruan, ada sampai Kediri, Jombang, Mojokerto, itu area-area penyangga kita. Dan di situ ada masyarakat. Kemudian mahasiswa Nah, masyarakat itu kalau tidak disentuh pribadinya, artinya dengan tadi kultur tadi. Nah, anak-anak mahasiswa tugasnya itu
kita ambil anak masuk UNESA yang mungkin dia berasal dari area Mojokerto atau Jombang yang atau kenal Kediri, wilayahnya itu ya. Yang kenal wilayahnya kita masukkan ke situ. Mereka akan ngajari. Kalau ngambil kulit pohon kina itu merusak, mematikan, dan itu jumlahnya sedikit. Gitu. Nah ini yang mereka tidak hanya memberikan, yaitu sambil cangkruan apa yang disenangi mereka. Dan mahasiswa juga bisa belajar di situ. Gitu. Nah itu di samping mereka juga ngajari masyarakat. Mereka punya keahlian ngajari misalnya, oh ternyata ada yang produksi jamur, diajari packagingnya, diajari macam-macam. Nah ini cara kita untuk merawat resources kita yang tadi people centered development tadi. Itu dengan UNESA, dengan Cak Hasan kemarin. Makasih Pak Rektor UNESA, moga-moga UNER ITS juga yang lain mampu. Karena menurut saya begini, serius ini kan harapan apa ya? Harapan dunia terhadap Indonesia luar biasa sebagai paru-paru dunia. Apalagi kita misalnya dalam konteks bambu itu kan varietas yang paling banyak kan di Indonesia misalnya potensi itu. Jadi saya berharap bahwa dalam acara ini tidak hanya kampus tetapi juga industri. Kalau tadi saya cerita bahwa hilir itu harus memberikan sumbangan kepada hulu, itu menjadi penting karena roda ekonomi banyak di sini dan kemanfaatnya. Saya ngambilnya titik air aja, PDAM Surabaya, PDAM Mojokerto, Sidoarjo kan asalnya dari Sungai Brantas. Sementara titik-titik sumber airnya harus dijaga Pak Jum dan timnya Dinas Kehutanan yang di Raden Suryo itu. Jadi sesekali Anda harus melihat ke sana bagaimana asal muasal air itu. Karena gini Pak Jum, saya ini, tapi jangan bilang siapa-siapa, ini saya sedang malu ini. Ada mahasiswa saya itu ketika camping atau sedang kuliah lapangan, ini jadi roto nemen tanya, masak nasi aja nggak bisa. Bahkan ada waktu kita air yang merebus itu seperti apa? Ini kan cilaka. Jangan-jangan dia nggak tahu asal muasalnya air, tahunya air beli aja di galon. Nah, ini kalau Anda tidak mengenal alam Anda, berarti Anda bukan orang yang bersyukur, atau Anda buat apa hidup guyonan saya gitu. Itulah kenapa saya selalu kampanye, hai masyarakat kota, coba tengoklah hutan, karena di sanalah sebenarnya sumber kehidupan yang harus kita jaga bersama-sama. Pak Jum, kira-kira apa program-program yang kemudian akan diberikan kepada masyarakat kalau sekarang itu apa misalnya? Gini ya, jadi ada dua atau misi. Misinya apa? Misi kayak misi. Kayak calon presiden. Ini senangnya sama Pak Jum itu ada tugas ekonomi sama tugas ekologi. Ekonomi dan ekologi. Dua-duanya harus jalan bareng. Dua jalan yang kadang-kadang berbenturan kalau tidak bisa mengaturnya dengan bagus. Artinya kalau kayak rem dan gas lah. Kalau kita injek terlalu nemen, nanti ya bisa mungkin case di Kota Batu kemarin mungkin bisa seperti itu. Banjir itu ya. Banjir seperti itu. Jadi ini yang penting bahwa kita juga bertanggung jawab untuk masyarakat itu bisa sejahtera, tapi juga jangan sampai merusak. Kalau Anda tidak mengenal alam Anda, berarti Anda bukan orang yang bersyukur, atau Anda buat apa hidup guyonan saya gitu. Itulah kenapa saya selalu kampanye, hai masyarakat kota, coba tengoklah hutan, karena di sanalah sebenarnya sumber kehidupan yang harus kita jaga bersama-sama. Pak Jum, kira-kira apa program-program yang kemudian akan diberikan kepada masyarakat kalau sekarang itu apa misalnya? Gini ya, jadi ada dua atau misi. Misinya apa? Misi kayak misi. Kayak calon presiden. Ini senangnya sama Pak Jum itu ada tugas ekonomi sama tugas ekologi. Ekonomi dan ekologi. Dua-duanya harus jalan bareng. Dua jalan yang kadang-kadang berbenturan kalau tidak bisa mengaturnya dengan bagus. Artinya kalau kayak rem dan gas lah. Kalau kita injek terlalu nemen, nanti ya bisa mungkin case di Kota Batu kemarin mungkin bisa seperti itu. Banjir itu ya. Banjir seperti itu. Jadi ini yang penting bahwa
kita juga bertanggung jawab untuk agar masyarakat itu bisa sejahtera, tapi juga jangan sampai merusak. Ini yang pekerjaan yang dua ini yang pekerjaan harus kita jalankan sekaligus. Rumit loh ini Pak Ju. ini yang artinya ekologi dan ekonomi. Ini kan yang susah. Harus jalan bareng-bareng lah. Artinya tadi yang kita tadi membangun dari based on-nya tadi pribadi tadi, people center tadi. Dengan nilai tadi dengan nilai tadi. Makanya sampai polisi hutan yang ada di saya kemarin saya dapat tambahan 40 polisi hutan itu yang baru cukup itu masih kurang sebenarnya ya? Rasionya sangat rendah sekali, makanya kalau penting itu mereka di wilayah penyangga itu humanismenya itu yang harus dibangun, makanya mereka kita berikan peringatan kapasitas itu bagaimana mereka bisa bergaul dengan masyarakat dengan cara lokal, kearifan lokal itu mereka senang sekak di tengah sekak itu catur itu nanti ya kita ojo ngepek rebung lah. Tapi Pak Jum, membangun masyarakat dengan kesadaran seperti itu dengan kebutuhan ekonomi tidak cukup gampang, butuh waktu lama. Betul. Apa yang membuat Anda optimis bahwa itu dilakukan dengan bisa? Saya pikir kalau nilai itu ditanam ya, dia akan tumbuh kan Pak. Tumbuh itu cukup untuk bisa mereka membuat rekayasa. Rekayasanya itu seperti perhutanan sosial. Ini kan kayak hibrid. Artinya dia berusaha ekonomi juga tugas melestarikan. Karena melestarikan itu juga punya nilai ekonomi. Gitu. Misalnya menjaga hutan bakau. Ya, ada di kawasan ekosistem esensial di ujung Pangkang Gresik itu. Itu juga ngurusi juga ya, laut juga sampai ya, ke bakau kita. Bakau, bakau mangrove juga. Mangrove karena kita perlu restorasi mangrove ya. Karena pentingnya mangrove itu, pohon itu sangat penting sekali, ternyata bisa mengurai karbon kekuatannya 4-5 kali dibanding pohon biasa. Itu untuk ekologinya? Untuk ekologinya. Ekonominya apa? Ekonominya? Mangrove itu bisa diturunkan. Ada sirup mangrove, ada keripik, kemudian di bawah mangrove akarnya itu bisa untuk benur, kemudian kerang hijau, dan itu mereka mengelola lingkungan, tapi juga dia dapat dampak ekonomi ya itu. Artinya sebenarnya soal kehutanan tidak cukup dilakukan oleh dinas kehutanan aja sebetulnya. Ya kita banyak teman-teman terlibat, Banyak kita sektor tapi juga bekerjanya ngajak teman-teman lintas sektor. Itu makanya termasuk anak muda senang sekarang cepret-cepret selfie ya di tengah bangku dibuatkan jogging track gitu. Itu saya pikir sesuatu itu. Udah dibikin itu. Kita sudah membangun di Probolinggo yang diresmikan bukan, ini area baru ya di tempatnya namanya Pak Mukarim itu dulu pemenang Kalpataru dulu. Kita bangunkan bersama teman lain tuh jogging track. Itu mereka sudah kalau weekend itu antri untuk masuk ke sana selfie. Itu sudah sesuatu, artinya ekonomi tanpa merusak ekologi mereka dapat sesuatu. Dan melibatkan calon generasi terus ke depan dengan mereka bisa ke sana kalau nanam 1 pohon bakau akan meningkatkan ekosistem habitat benur misalnya, habitat kerang hijau. Dan you bisa tulisi itu, setiap pohon bisa ditulisi. Itu rencana nanti di teman-teman di Tahura Air Suryo yang nanam nanti dikasih barcode atau QR itu. Jadi mereka bisa matu, itu tanaman saya. Dulu ditanam tahun sekian, bisa sudah jadi seperti ini. Itu yang Pak Jum, itu kan kalau untuk rekreasi keluarga juga bisa ya di Taman Surya itu kan bisa juga. Kita punya objek di sana kalau teman-teman itu bisa yang namanya air hangatnya, sebenarnya panas itu karena 50 derajat dicampur melonyo. Itu ada area wisata kita namanya kolam rendam di Cangar itu. Ada yang dibuat model kolam VIP. Itu kata teman-teman itu berendam di situ keluar bisa lebih mudah 10 tahun. Menarik ini. Ini Pak Jum nggak promosi, tapi betul saya pernah diajak teman-teman dinas kehutanan ke Cangar itu di sana. Memang jangan dibayangkan kalau air panas ya kayak di kali atau seperti dulu, nggak bagus kelasnya. Itu udah kelas internasional tuh kayak di hotel kayak jacuzzi itu. Dan sesekali letakkan ponsel Anda, sesekali berhentilah bekerja,
berendamlah agar menikmati, bersyukur dan ajalah. Anak-anak itu yang menarik itu, dan saya kira jadi teman-teman dinas kehutanan itu bukan sekedar menjaga hutan, karena udah melayani ekonomi juga. Supaya mereka bisa berendam, menikmati ciptaan Tuhan. Oh, ini ternyata ada air ini karena ada vegetasi yang terurus sampai ke ketinggian sekian. Artinya ini yang harus dilestarikan. Termasuk air yang mereka ambil di bawah itu juga setiap kali Pak Suko lihat truk tangki air yang dari Pandaan, dari Pacet itu kan itu sebenarnya anugerah yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa karena ada pohon di situ. Nah, ini yang harus disadari bahwa masyarakat itu gimana mereka harus merawat itu. Jadi kalau tidak dirawat ya pasti banyak hal yang bisa terjadi kalau kita tidak merawat. Artinya derajat erosinya tinggi, kemudian dampaknya seperti kemarin itu. Jadi ini yang saya pikir sangat milenial menurut saya ke depan itu. Milenial itu bukan karena gaya hidup di usia, bukan mereka lebih milenial kalau bisa ngurus hutan. Oke, ini menarik pemirsa. Jadi saya sengaja memanggil birokrat senior yang sudah pengalaman dan mencoba, dan sekarang ditugaskan di dinas kehutanan untuk melihat bahwa hutan ini perkara yang serius dan inti, dan sekarang menjadi seksi. Jadi betul, saya sepakat beberapa anak-anak muda Jakarta itu kalau naik gunung, jalan ke hutan itu menjadi tren. Nge-mall biasa lah, tapi menjadi di hutan dia selfie, dia nanam itu nilai yang saya kira penting. Yang kedua soal keterlibatan kampus, sekolah itu juga, karena disitulah kita bisa menanamkan nilai dan melatih mahasiswa generasi mendatang untuk tahu betul kalau hutan tidak ada, maka manusia juga akan menjadi semakin tidak ada. Jadi dia adalah alat untuk menyelamatkan. Seperti saya katakan bahwa kalau mata air di sana itu nggak ada, maka ya tinggal air mata aja, kita bisa berebut. Pengalaman di Timur Tengah misalnya, perkelahiannya soal air, dan kita mumpung masih berlimpah, kita butuh Pak Jumadi dan timnya untuk kita dukung sama-sama. Pak Jum, sebelum nanti soal birokrasi, saya kembali soal hutan. Ini saya menarik sekali karena Pak Presidennya kan juga sarjana kehutanan. Ini kan menarik. Apa yang Pak Jum harapkan dari masyarakat atau apa untuk menjaga hutan ini? Jadi lagi-lagi begini, kita bicara tentang kehidupan ya. Kehidupan ke depan itu kan sumber kehidupan utama yang kadang kita tidak sadari bahwa kita menghirup oksigen itu gratis. Ya. Memakai air juga bisa gratis. Coba kalau suruh minum coba kalau menghidup bayar. Mati kaku. Kenapa kita tidak? Jadi penyadaran akan nilai tadi sangat mendasar, dan ini menjadi mainstreaming menurut saya, tidak hanya di area kehutanan, semua masyarakat lah. Itu penyadaran akan hal itu sangat penting, sehingga tindakannya adalah satu, dia tidak merusak. Yang pertama mungkin tidak merusak. Yang kedua, merusak ya, karena lewat aja rusak, terus jaluk tolong. Syukur yang kedua itu bisa mungkin menambah jumlah pohon, kemudian menambah jumlah area hutan rakyatnya. Itu yang ketiga itu gimana menjaga agar yang sudah bertambah tadi itu bisa berkelanjutan. Nah, ini yang sumber pokok resource kita seperti itu, karena ke depan kita Presiden juga bilang blue ekonomi, ada green ekonomi seperti itu. Ini yang harus kita sadari ke depan, bahwa yang selama ini mungkin kita menganut brown GDP lah. Kita harus ke green GDP. Nah, ini yang mesti harus kita menjadi mainstreaming. Jadi ini penting. Dimulai dari mana? Dari masyarakat. Kita sudah merdeka sekian puluh tahun, berarti apakah kita tetap bahwa pola hidup kita akan tetap menekan sumber daya alam itu. Ini yang menjadi mainstream kita. Tapi harus kita balik, harus merawat. Pak Jum ngurusi hutan dalam wilayah Jawa Timur, tapi lokasinya, administrasinya kabupaten-kabupaten. Otomatis nanti ada rakyat yang kuasanya pada bupati. Nggak ada gimana cara kerjasamanya itu? Ya, kita punya teman-teman di cabang dinas ya. Tetapi dengan bupati kan kita, walaupun mereka kadang itu urusannya provinsi. Ya, biasanya gitu loh. Itu provinsi, negara, tapi rakyat kan rakyat Indonesia kabeh. Tinggal kita komunikasi lah. Komunikasi itu memberi tidak ngomong urusan ya. Pak Bupati itu kan rakyat. Itu cari makan di sana. Kenapa tidak kita kelola bareng-bareng itu?
Nah, ini yang penting. Kalau urusan saya, ini bubrah nanti. Bubrah. Jadi malah yel-yelan nggak tuntas misalnya datang. Artinya bagaimana kita sadar betul bahwa urusan iyalah akuntabilitas, tetapi kalau urusan masyarakat di situ ada resources namanya hutan, ya udah wong itu regulasinya harus begitu dikelola bareng-bareng. Jadi kita ngomong dengan Pak Bupati rakyatnya, ayo kita olah bareng-bareng. Saya misalnya ke Madiun, ayo Pak Bupati kita ke Kradenan, ke Ndolopo, naik ke timur dikit, nah di situ ada hutan yang perlu kita lihat. Ternyata di sana juga ada kearifan lokal. Saya misalnya ke Madiun, ayo Pak Bupati kita ke Kradenan, ke Ndolopo, naik ke timur dikit, nah di situ ada hutan yang perlu kita lihat. Ternyata di sana juga ada kearifan lokal di sana, bahwa kepala desa itu punya namanya peraturan desa. Peraturan desa namanya apa? Setiap orang menikah harus nanam pohon. Banyak menikah, banyak pohon. Tapi menarik gitu ya, kearifan lokal tentang itu. Ini pemirsa, soal hutan di Jawa Timur harus kita selamatkan, dan saya terima kasih kepada para bupati yang punya concern terhadap hutan, karena disitulah Anda, ketika Anda merawat hutan, sebenarnya Anda merawat juga masyarakat. Ketika menjaga hutan, Anda juga menjaga kehidupan. Ini Pak Jum komandannya hari ini, tetapi sudah meletakkan dasar dan mengajak tim stafnya untuk melakukan pekerjaan dengan humanisme, menjadi guru, menjadi sahabat, menjadi motivator di masyarakat, tentu dengan tujuan untuk menjaga hutan. Pak Jum, ini kan sudah melewati dinas dari birokrasi itu. Emang tidak linear kayak dosen itu ya. Dosen itu kan komunikasi, dosen itu teknik, kan kalau birokrat untuk mencapai itu kan juga harus bukannya ilmu, tapi ngilmu. Ilmu dan kapan melakukan, kapan dengan masyarakat, kapan ngerem, kapan mendok dan sebagainya itu. Nah, sebagai birokrat kira-kira gimana sih menjadi birokrat yang ya katanya sekarang profesional dan bisa memenuhi ekspektasi masyarakat, itu seperti apa, Pak Jum? Ya sebenarnya harus punya indikator masing-masing ya. Artinya setiap leader di masing-masing perangkat daerah itu pertama aspek kemanfaatan. Jadi dia ada di tempat tertentu itu punya manfaat apa? Duwe anak gunane tangga. Ya. Yang kedua jadi guru juga di area yang baru itu. Jadi setiap hari berikan one day one knowledge ke anak buahnya. One day one knowledge. Jadi minter ke anak buahnya. Jadi PDW. Apa nih anak bayi pinter nesu aja sampai ya. Malah seneng aja. Itu jahiliyah. Jahiliyah. Nah ini yang penting, sehingga apa? Di setiap area yang kita duduki, kita kalau sekarang mungkin Ibu Gubernur menyampaikan setiap perangkat daerah ada satu inovasi atau ada konsep improvement, ada perbaikan secara terus menerus bagai itu. Nah itu sebenarnya aspek kemanfaatan jadi setiap yang kita wujudkan dalam bentuk mungkin inovasi macam-macam lah itu. Jadi ini yang ada kepuasan ketika kita membangun di setiap area itu kemanfaatan. Jadi itu yang dibangun oleh setiap leader itu di masing-masing, bahwa you itu akan bahagia kalau punya manfaat. Kalau tidak ada manfaat itu wah susah, indikatornya apa? Nek pindah di Soekarno. Iya menarik ini, kalau jadi birokrasi itu bertanyalah apa manfaat Anda. Dengan dasar ideologi itu maka Anda akan bekerja dengan baik dan tidak begitu saja mengukur kinerja Anda itu secara ekonomik, tapi dengan nilai-nilai. Dan itulah yang diajarkan Pak Jumadi, Kepala Dinas Kehutanan Jawa Timur, yang juga mengajarkan kepada masyarakat untuk saling menjaga itu. Pak Jum, mungkin ada pesan-pesan soal kehutanan apapun bagi masyarakat, silahkan kalau ada disampaikan. Iya, oke. Jadi semua masyarakat Jawa Timur, dan sebenarnya ada di luar juga masyarakat di luar semua Indonesia lah. Artinya bahwa hidup ini kan berkelanjutan. Jadi ada hal yang jumlahnya terbatas. Namanya sumber daya lahan, sumber daya hutan itu terbatas. Sementara penduduk kita tambah terus. Jawa Timur itu tambah terus 0,6%. Jadi kalau kita tidak menyadari dari sekarang untuk merawat apa yang kita punya, itu kita punya harus kita rawat kan. Kalau tidak kita miliki,
Tidak kita miliki saja, ada yang ikut ngerawat, apalagi yang kita punya. Jadi hutan adalah kehidupan, sehingga lebih akan punya nilai dan manfaat setiap masyarakat kita, masyarakat Jawa Timur. Sedekah oksigen, sedekah air itu melalui merawat hutan, merawat lingkungan kita, sehingga kita akan hidup berarti. Jadi ini yang barangkali sesuatu untuk masyarakat, kita sama-sama mensejahterakan masyarakat, tapi sama-sama juga kita melestarikan hutan. Karena hutan lestari adalah kehidupan masa depan kita. Itu kira-kira Mas Suko. Ya, Acung, thank you sekali ya. Saya harus ajak keliling ke hutan nanti. Oh iya. Kita tahu. Pertama harus berendam di Cangkar dulu. Wah, wajib biar itu. Keluarnya lebih mudah. Lebih mudah itu. Oke, pemirsa, silakan datang Anda ke hutan di Jawa Timur, di Cangkar misalnya, disediakan Anda untuk sehat dan Anda bisa belajar banyak. Tapi pesannya Pak Cum yang menarik adalah kalau hutan pengen lestari, maka kita harus memberikan sesuatu. Siapa lagi kalau hutan yang menjaga itu? Satu orang menanam satu pohon berarti telah bersedekah terhadap udara dan air bagi masa depan. Bersedekahlah lewat hutan. Semoga acara ini bermanfaat dan terima kasih. Sampai ketemu di Jatim Channel Dokter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.